Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para pemirsa, kita berada di Asyrul Awakhir min Ramadan, 10 malam atau 10 hari terakhir bulan Ramadan, di mana di salah satu dari Asyrul Awakhir min Ramadan ini insya Allah ibadah kita akan bertepatan dengan Lailatul Qadar. Apa yang dimaksud dengan Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya ketika kita bisa beribadah bertepatan dengan Lailatul Qadar, maka pahala ibadah kita lebih besar daripada pahala jihad fi sabilillah. Kenapa? Karena ketika kita merunut pada asbabun nuzul dari surah Al-Qadr, dulu Rasulullah menjelaskan kepada para sahabat bahwa di zaman Bani Israel itu ada seorang yang siangnya itu jihad fi sabilillah dan malamnya qiyamul lail selama 1000 bulan. Para sahabat kemudian merasa kagum, dan Nabi pun ketika itu merasa kagum. Maka kemudian turunlah malaikat Jibril menyampaikan surah Al-Qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Ketika dalam Al-Quran menggunakan wa ma adra, itu menunjukkan bahwa sesuatu yang sesuatu yang istimewa, bahwa sesuatu yang akan dijelaskan setelahnya itu sesuatu yang besar. Baru kemudian dijawab oleh Al-Quran, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Kita sudah tahu bahwa 1000 bulan itu kalau dibagi tahun menjadi sekitar 83 tahun 4 bulan. Ini artinya ketika kita beribadah bersamaan dengan Lailatul Qadar, maka nilai pahala ibadah kita sama dengan ibadah selama seumur hidup. 83 tahun 4 bulan. Ini jarang sekarang sudah. Orang rata-rata 70, 60, 83. Dan itu ibadah semua isinya. Kita sedekah bertepatan Lailatul Qadar sama dengan sedekah seumur hidup. Baca Al-Quran sama dengan baca Al-Quran seumur hidup. Zikir sama dengan zikir seumur hidup. Sholat sama dengan sholat seumur hidup. Kalau satu kali, kalau beberapa kali, maka kemudian nilai pahala umat Nabi Muhammad ketika bertepatan dengan Lailatul Qadar itu bisa mengalahkan umat-umat terdahulu yang usianya lebih lama, lebih panjang daripada usianya umat Nabi Muhammad SAW. Tanazzalul malaikatu waruh fiha. Para malaikat itu turun dan roh. Ini ketika disebutkan roh itu malaikat Jibril. Kenapa harus dibedakan? Harus disebutkan kembali, tidak langsung wal malaikat, tidak. Ini menunjukkan bahwa bukan hanya malaikat biasa, tapi ketuanya para malaikat, yakni malaikat Jibril, pemimpin para malaikat juga ikut turun. Bi'idni rabbihim, atas izin Rabbnya. Ini izinnya izin kauni, bukan izin syar'i. Sama dengan saya misalnya mengadakan perjalanan ke suatu tempat. Saya berjalannya ke suatu tempat itu izin kauni. Tapi kemudian tujuan tempat di mana saya akan berangkat, itu dibolehkan atau tidak oleh syariat. Kalau dibolehkan berarti ada izin kauni, ada izin syar'i. Ini. Kenapa para malaikat turun ke bumi? Ini dalam kitab At-Tahrir wa Tanwir karya Ibnu Ashur dijelaskan bahwa sama dengan umat Islam ketika berangkat ke Makkah. Artinya apa? Untuk menambah pahala, menambah banyak pahala. Jadi malaikat turun ke bumi itu untuk menambah besar pahala yang mereka miliki. Ibadah-ibadah yang mereka miliki itu
Di samping juga min kulli amr. Jadi amanah yang dibawa oleh para malaikat itu sebagai tugas bagi mereka itu ya untuk menyampaikan atau mencatat kehidupan, kematian, atau rezeki seseorang, tentang takdir seseorang. Tentang ketentuan takdir, tentang ketentuan rezeki, tentang ketentuan kematian dan kehidupan itu tergantung dari Allah Subhanahu wa taala, hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana cara kita menjalankannya ada kaitannya dengan kehidupan sesama manusia. Jadi kita gak bisa langsung mengatakan bahwa oh itu hak prerogatif Allah, jadi saya gak perlu berusaha. Tidak. Ada campur tangan kita di sana. Kenapa? Karena takdir kita itu bukan hanya ketentuan Allah semata, tapi juga tergantung dari apa yang kita usahakan. Kita sudah tahu bahwa Lailatul Qadar itu malam yang istimewa. Ketika kita beribadah akan mendapatkan pahala sekian. Bagaimana cara mendapatkannya? Yang pertama, ketika ada hakul adami, ada perhitungan kita dengan orang lain tentang dosa, kedzaliman dan sebagainya, diselesaikan terlebih dahulu. Harus terselesaikan itu. Kenapa? Karena ketika di malam Lailatul Qadar Allah akan mengampuni kita. Allah akan memberikan ampunan untuk dosa-dosa yang langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kepada semua manusia belum dulu. Jangan. Belum tentu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum kita minta maaf kepada orang itu. Kita ngerasani orang lain misalnya, menggunjing orang lain. Sebelum kita minta maaf kepada orang itu, maka Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa kita tentang dosa menggunjing. Selesaikan dulu tentang dosa-dosa yang ada kaitannya dengan sesama manusia. Kemudian yang kedua, jangan banyak melakukan maksiat. Di siang hari misalnya, mata kita melihat hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka biasanya di malam hari kita akan enggan mata ini untuk diajak membaca Al-Quran. Akan enggan untuk diajak untuk melean. Untuk tidak tidur sulit. Kenapa? Karena terlanjur melakukan maksiat. Karena ketika mata kita melakukan maksiat, itu nanti akan nyambung ke otak kita, akan nyambung ke hati kita. Berarti di hati kita ada titik noda hitam. Nah, kalau sudah ada noda hitamnya, biasanya hati pun enggan untuk diajak melakukan kebaikan. Kemudian yang ketiga, ketika kita ingin malamnya bisa begadang untuk Lailatul Qadar, tidur siang. Kita ini bukan malaikat. Manusia itu ya tetap butuh tidur. Maka dia perlu istirahat siang. Makanya ada istilahnya qailullah. Tidur sebentar di siang hari. Kemudian jangan makan terlalu banyak. Ketika buka puasa itu jangan langsung kemudian lepas langsung kita makan sebanyak-banyaknya, sepuas-puasnya. Tidak. Itu harus kita kekang. Kalau kita ingin melean di malam harinya. Kalau makannya berkualitas makannya, maka insya Allah malamnya kita tidak ngantuk. Kemudian yang keempat, jangan terlalu banyak memikirkan hal-hal duniawi. Lebaran, gimana lebaran? Saya harus begini, saya harus begini. Macam-macam pikiran. Itu lepaskan dulu. Jangan terlalu banyak kepikiran hal-hal duniawi. Kenapa? Karena kalau kita sudah terlalu banyak memikirkan hal-hal duniawi, maka otak kita akan kecapean. Ketika otak atau mental kita kecapean, lelah, maka ya tubuh fisik juga akan merasakan kelelahan. Kemudian yang kelima, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa beribadah secara maksimal dengan kuantitas dan kualitas yang maksimal di malam Lailatul Qadar. Ini mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan dengan berbagai cara ini kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa beribadah secara maksimal di malam Lailatul Qadar dan juga di malam-malam yang lain. Dan dengan ibadah yang maksimal itu mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita, kemudian Allah membebaskan kita dari api neraka dan memasukkannya ke surganya. Amin ya rabbal alamin. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.